warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni Living Quran, memaknai Al-Quran di masa pandemi. Baik, sekarang saya sedang bersama Bapak Dr. Haji Abdul Mustaqim, MAG. Teman-teman, Bapak Dr. Mustaqim ini selain pemilik Pondok Pesantren Lingkar Studi Quran, beliau juga dosen ilmu Al-Quran di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bapak pernah ini ya menjadi pembina di UKM JKH Al-Mizan juga? Insya Allah. Iya, ya. Tahun berapa Pak? Kira-kira tahun 2015 ya, 2015 sampai 16. Oh ya, iya. Alhamdulillah masih tetap eksis ya. Iya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak boleh dong ya dijelaskan terlebih dahulu apa arti Living Quran itu sendiri? Ya, baik. Mbak Yumna ya, dari Fakultas apa? Dari Fakultas Adab ya. Ini Living Quran ini sebuah nama yang sebenarnya mengalami sebuah proses yang cukup panjang ya. Bahkan sekarang kalau di prodi kami ilmu Al-Quran dan tafsir itu menjadi mata kuliah Living Quran. Yang pertama kali diperkenalkan 2004 sebenarnya. Living Quran itu secara bahasa kan Quran yang hidup. Atau juga bisa artinya menghidupkan Quran. Dalam bahasa Arabnya mu'ayasyatul Quran. Jadi bagaimana kita merespon Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi respon masyarakat terhadap kehadiran Quran yang kemudian menjadi Al-Quran in everyday life, Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu Living Quran. Nah ini nanti kalau di prodi kami menjadi mata kuliah, yakni sebuah kajian yang fokusnya adalah bagaimana mengkaji praktek-praktek tradisi ya masyarakat ketika mereka berinteraksi, merespon dan meresepsi Al-Quran. Itulah Living Quran secara umum. Oh iya. Jadi lebih ke prakteknya gitu ya Pak ya, Living Quran praktek tradisi yang tentu ada cantolan atau jangkar epistemologinya dengan teks Quran. Contoh yang paling konkret biar lebih jelas ya. Misalnya nyun sewu nih Mbak Yumna ya. Teman-teman kalau yang pernah nyantri ya Mas ya, bawa Quran ya, bawa mushafnya itu loh, itu kan mesti sangat ihtiram ya, sangat memuliakan, dipegang dengan tangan kanan, bahkan disunggi ya, ditaruh di atas kepala. Kalau kemudian misalnya mushafnya jatuh, dia merasa bersalah, astagfirullahaladzim, lalu dicium, I love you so much. Nah, praktek-praktek seperti ini adalah contoh praktek di mana masyarakat atau komunitas pesantren ya biasanya memperlakukan Quran secara sangat terhormat. Itulah contoh praktek Living Quran ya. Kenapa dia melakukan begitu? Karena punya pandangan bahwa Quran adalah kalamullah, wahyu, maka apa yang tertulis di mushaf itu adalah wahyu Allah kan gitu. Sehingga dia ihtiram, menghormatinya. Berbeda kalau misalnya bawa Quran atau buku biasa gitu kan. Ya itu tadi penjelasan secara umum ya apa itu Living Quran. Mungkin bisa dilanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah dalam menghidupkan nilai-nilai Al-Quran setiap tafsiran mesti diperbarui atau cukup dengan mengandalkan hasil-hasil ijtihad ulama zaman dahulu? Oke, bagus pertanyaannya. Apakah tafsir perlu diperbaharui? Nah, kita melihat ada dua kategori ya. Jadi ada yang masuk kategori as-sawabit. As-sawabit itu yang konstan. Yang ghairu qabilin liniqash wa taghayyur, yang tidak menerima lagi perdebatan dan perubahan. Itu biasanya terkait dengan konsep-konsep tauhid ya. Itu biasanya strict, misalnya Allah itu esa, ya sudah. Tidak usah dirubah kemudian karena perkembangan zaman Allah menjadi tidak esa, tentu tidak. Tetapi untuk tafsiran-tafsiran yang terkait dengan tuntutan perkembangan zaman, terutama persoalan misalnya muamalah, kemudian tafsiran tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berisi tentang informasi isyarat ilmu pengetahuan, itu sangat dimungkinkan mengalami taghayyur wa tatawur, perubahan dan perkembangan. Dan itu sah, karena apa? Karena Quran sendiri juga membuka diri untuk terus diteliti,
dikaji, ditafsirkan sepanjang zaman. Jadi tidak ada batasnya ya. Quran itu unlimited tafsirannya. Ya, maka di bahasa Quran itu begini yang menarik di surat Luqman itu ya. Anda bisa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ya. Ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nah, jadi itu sampai digambarkan kalau ya walau annama fil ardi ya min syajaratin aqlam, kalau di bumi ini pohon-pohon sebagai tintanya, atau pohon-pohon sebagai penanya, lautan sebagai tintanya, bahkan ditambah 7 laut lagi untuk menuliskan ilmunya Allah yang ada di Quran, itu nggak akan habis. Itu artinya apa? Bahwa tafsir terus bisa dikembangkan sampai ila akhirnya. Demikian. Terima kasih Bapak. Ya, ke pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Al-Quran disebut sebagai sholih fi kulli zaman wa makan. Menurut Bapak, apa maksudnya secara jelas gitu? Ya, Arti dari itu. Jadi itu sebuah jargon yang diyakini oleh umat Islam ya. Ada satu statement yang hampir mirip dengan statement tadi yang dinyatakan oleh salah seorang pakar Quran ya, namanya Muhammad bin Daros dalam kitabnya An-Naba'ul Azim. Al-Qur'anu kitabun khalidun wa ata'uhu mutajaddidun. Quran itu adalah kitab yang abadi tetapi penyajiannya selalu kontekstual. Ya tadi yang Anda kutip tadi, sholihun likulli zaman wa makan. Dia selalu kompatibel, selalu layak, cocok untuk setiap zaman dan makan. Nah, supaya bisa sholih likulli zaman wa makan, maka disitulah butuh ijtihad kreatif melalui proses penafsiran yang selalu menghubungkan bagaimana dialektika teks dengan realitas yang selalu berkembang. Saya ambil contoh supaya lebih konkret begini ya. Jadi misalnya isu yang mungkin ini sangat aktual ya. Prinsipnya ya, sholat Jumat itu aslinya kan wajib. Ya dah, seperti disebut di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tetapi kemarin di awal-awal COVID ya, ini karena kita ada hubungannya dengan COVID ya, ini Living Quran di era COVID ya. Kemudian sempat muncul diskursus ya, ada yang mau tetap kekeh mendirikan sholat Jumat. Padahal kondisi sangat dikhawatirkan penyebaran COVID sangat membahayakan. Maka kemudian ada fatwa ulama ya yang kemudian mengatakan bahwa Jumatan menjadi tidak wajib karena ada doror. Padahal ada kaidah, hadisnya mengatakan la doror wa la diror. Tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Nah, ketika kondisi tidak memungkinkan untuk sholat Jumat karena pandemi COVID yang sedang mewabah sangat kuat, maka kemudian menghentikan sholat Jumat untuk sementara itu ya itu bagian dari ajaran Islam, bukan kemudian menolak ayat Al-Jumu'ah surat 9. Justru itulah mengamalkan. Karena apa? Ayat lain mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian menawarkan diri atau menceburkan diri dalam sebuah kehancuran, kerusakan. Nah, kalau misalnya nyun sewu ada di antara jamaah yang kena COVID, terpapar lalu dia ikut Jumatan menularkan yang lain, dia tidak sadar bahwa dirinya sedang membawa virus, siapa yang bertanggung jawab? Kan masalah. Sehingga himat saya disinilah pentingnya kita terus belajar mengkaji Quran, mengkaji tafsirnya supaya tidak mudah untuk menuduh orang yang enggak Jumatan. Ada khotib loh Mas, Mbak ya, yang bilang yang enggak Jumatan nanti berarti sudah kafir, tidak beriman. Kita yang di era COVID tetap Jumatan, itu berarti iman betul. Iya, lihat-lihat dulu. Nah, alhamdulillah sekarang nggak sesimpel itu ya Pak ya buat mengklaim seorang. Sekarang sudah ada kebijakan yang sudah. Ya inilah proses dialektika, proses ijtihad kreatif ya. Sekarang Jumatan sudah dibuka lagi dengan prosedur kesehatan COVID yang baik, termasuk di UIN ya, saya kira ya Mas. Meskipun kemarin sempat berhenti kan ya, gara-gara ada mahasiswa adab ya, mahasiswa tempat sampean yang kena ya itu kan. Akhirnya Jumatan diliburkan. Di Usuluddin juga ada anak IAT yang kena, kemudian Usuluddin sempat di lockdown 2 hari, itu seingat saya ya. Artinya ada dinamika di situ dan itu sah. Yang penting prinsipnya kemaslahatan tadi ya. Hifdzun nafas harus dijaga, jaga jiwa, jaga nyawa, ini ya bagian dari tujuan beragama.
Jangan pernah berhenti belajar Iya, ya Pak ya. Persis. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Upaya apa yang semestinya dilakukan manusia untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di generasi ke generasi, sementara tiap zaman kondisi dan situasi selalu berbeda? Ya, yang paling konkret adalah bagaimana selalu mengkontekstualisasikan penafsiran. Jadi supaya ada tajadud, kontekstualitas. Apa yang relevan masa lalu belum tentu relevan masa sekarang. Apa yang sekarang, apa yang waktu itu mungkin sudah tidak relevan, bisa saja di zaman sekarang menjadi relevan, sangat mungkin. Maka disinilah dibutuhkan kecerdasan dari para mufasir, para mujtahid yang mengkaji Quran untuk menangkap semangat zaman dan moral idea atau ideal moral dari Quran tadi dikontekstualisasikan. Contoh yang paling konkret adalah begini Mas ya, Mbak ya. Misalnya gini ya. Kaitannya dengan orang menjalankan sholat jamak ya. Kalau Anda baca literatur tafsir atau fikih lama ya, mungkin Anda tidak akan mendapatkan sebuah informasi kebolehan menjamak karena macet, zahmah syadidah. Yang ada paling karena safarun ba'id, atau mungkin sakit dan lainnya ya, kesulitan yang lain. Tetapi zahmah syadidah di era kemacetan seperti ini sekarang menjadi fakta sosial. Sehingga kalau misalnya Anda tinggal di Jakarta ya, pulang jam 4 sore bisa jadi Anda sampai rumah jam 9 malam. Berarti ada maghrib yang hilang, maka dimungkinkan Anda jamak maghribnya sama isya. Sah itu. Nah, itu contoh bahwa dalam konteks ini Anda melakukan praktek Qur'ani yang kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman. Termasuk misalnya mohon maaf ya, konsep mahram. Sampai ini kalau mau pakai fikih lama, tafsir lama, harusnya kuliah itu ditungguin bapaknya sampean, ditungguin kakaknya sampean. Apalagi aslinya mana sampean? Saya dari Jawa Barat. Wow, jauh kan ya? Harusnya ada mahramnya. Tapi ini kan tidak mungkin kalau kemudian bapak sampean yang harusnya cari uang untuk membiayai kuliah Anda lalu ikut nunggoni kuliahnya tiap nanti cari uangnya gimana? Sementara masyarakat ya secara umum sekarang bisa semacam memberi garansi keselamatan Anda bepergian sendiri ke kampus UIN Sunan Kalijaga untuk menuntut ilmu. Di situ ada satu sistem ya yang insya Allah mampu menggaransi jaminan keselamatan dan kehormatan Anda sebagai perempuan, maka Anda kuliah tanpa didampingi mahram pun ya boleh. Sehingga konsep mahram menjadi bergeser dari yang tadinya mahram bersifat personal orang ya, orang tuanya, kakaknya, sekarang menjadi sebuah sistem. Nah, disitulah makna kontekstual. Ya, bisa menangkap ya. Oke, lanjut lagi apa ya? Ada yang bilang upaya Living Quran juga usaha untuk mengkontekstualisasikan nilai Al-Quran sesuai zamannya. Apa kriteria dan rambu-rambu yang menjadi ukuran bahwa sebuah ayat mesti dimaknai kembali atau ditafsirkan ulang? Ya, ini sebenarnya diskusinya panjang itu kalau mau ambil mata kuliahnya itu, iya, ada mata kuliah namanya tafsir kontekstual, itu 14 pertemuan ya, tapi baiklah karena ini ya pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang simpel ya. Prinsipnya begini. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan ada al-qiyam al-asasiyah. Nilai-nilai dasar yang harus tetap dijaga. Itu tidak boleh berubah. Tetapi nanti di tingkat aktualisasinya bisa saja mengalami dinamika. Tapi prinsip ini harus dipegang. Ini yang saya sebut sebagai yang sabit, yang sawabit. Jadi misalnya nilai-nilai insaniyah, kemanusiaan. Kemudian nilai-nilai al-adalah, keadilan. Nilai-nilai al-wasatiyah, moderasi. Ya. Kemudian nilai-nilai al-musawah, kesetaraan, laki perempuan ya, gender equality. Kemudian yang kelima adalah nilai-nilai al-hurriyah, kebebasan tetapi ma'al mas'uliyah, disertai dengan tanggung jawab. Ini adalah prinsip-prinsip nilai yang harus dijaga dari Quran tadi. Dia akan selalu menjadi basis teologi kita di dalam mengamalkan Quran ya.
tauhid jelas ya termasuk itu. Nah, tetapi nanti ya hal-hal yang bersifat teknis yang terkait dengan sosial mekanisme ya, mekanisme sosial kadang-kadang itu bisa mengalami perubahan-perubahan tadi. Contoh termasuk misalnya kaitannya dengan mode. Misalnya Mbak Yumna ini kan mode jilbabnya ya. Itu kalau sampean tanya, sampean jilbaban kayak gitu itu ada enggak? Dulu jilbabnya zaman para sahabat perempuan apa seperti itu kan tidak. Jilbabnya hitam ya, bahkan mereka pakai cadar. Sampean sekarang nggak pakai cadar. Tapi kita tidak bisa mengatakan Anda tidak Qur'ani. Karena ada satu konteks yang prinsipnya Anda sudah satrul aurah kan? Ya. Semua ulama sepakat satrul aurah adalah wajib. Soal batasan satrul aurah disitulah ada interpretasi yang variatif. Ada yang mengatakan pokoknya wajah dan telapak tangan boleh terlihat. Berarti Anda sudah Qur'ani kan? Sudah living Qur'an itu ya gitu kan. Tapi juga ada yang berpendapat wajah harus ditutup ya, meskipun saya termasuk yang berpendapat wajah tidak harus ditutup ya, karena apa? Wajah itu adalah simbol eksistensi diri perempuan ya. Kalau Anda menutup wajah itu seolah-olah Anda sedang menghilangkan eksistensi Anda, karena di Quran sendiri Tuhan mendeklarasikan eksistensi dirinya lewat simbol wajah kan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka bagi saya wajah ya harus kelihatan ya supaya identitas juga ya Pak ya, simbol identitas diri, eksistensi diri ya. Sehingga saya termasuk yang mengikuti pandangan jumhur lah bahwa perempuan wajah boleh dilihat. Yang penting justru disitulah menjadi sarana kita untuk menjaga diri kan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu, untuk menundukkan pandangan mata ya, itu segera itu. Lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah termasuk di masa pandemi ini tuntutannya tetap sama atau ada rukhsah yang diberikan dalam upaya living Quran tersebut? Ya tentu berbeda Mbak ya, karena ini kondisinya seringkali darurat ya. Ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Hal-hal yang tadinya misalnya bisa kita lakukan karena kondisi darurat menjadi tidak bisa kita lakukan. Contoh salaman misalnya kan, biasanya antar guru sama mahasiswa salaman kan, dosen sama mahasiswa salaman, ustadz sama santrinya, kiainya salaman. Tapi ini karena ada kondisi yang dalam rangka saddu dzari'ah ya, menutup jalan supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 ya, maka hal-hal seperti itu ya tidak harus dipaksakan harus salaman, tidak termasuk mohon maaf misalnya kuliah yang mestinya tadinya di kelas tatap muka hanya lewat daring, yang penting proses transmisi pengetahuan bisa tersampaikan. Artinya apa? Di situ ada toleransi, ada rukhsah yang memang dibenarkan oleh syariat gitu loh. Termasuk kebolehan untuk tidak sholat Jumat karena takut tertular COVID-19 gitu kan. Kemudian menutup masjid dalam kondisi tertentu ketika dikhawatirkan. Itu hal-hal yang sifatnya rukhsah dan itu dibolehkan, tidak keluar dari syariat. Pasti ada gitu ya Pak ya. Selanjutnya, di saat banyak kegiatan-kegiatan peribadahan serba dibatasi atas adanya pandemi sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menghidupkan Al-Quran itu sendiri? Ya, saya kira kita tetap bisa baca Quran di rumah. Motivasinya gitu ya Pak ya, pas lagi pandemi kayak gini tuh gimana gitu? Apalagi kita yang remaja-remaja sekarang yang kita kan sekarang dipulangkan gitu ya ke kampung halaman. Terus otomatis ketika kita sudah sampai di sana, karena serba ada di rumah tuh, kita jadi dituntut kayak paham ya Pak ya? Yang paling penting adalah we have to have good commitment ya. Kita harus punya komitmen yang baik untuk terus muamalah ma'al Quran, berinteraksi dengan Quran ya. Jadi ya bagi yang mohon maaf sebagai penghafal Quran menjaga hafalannya, tetap kita jalankan hafalan Qurannya ya. Bisa melalui qiyamul lailnya, bisa murojaah, bisa juga lewat Zoom dengan guru tahfidnya gitu kan. Prinsipnya kita punya komitmen untuk tetap berinteraksi dengan Quran dan itu bisa dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini sebenarnya. Jadi orang yang mau sukses itu
kata kuncinya adalah tidak banyak alasan sebenarnya ya. Justru kadang-kadang iya, di era pandemi begini ini bagi yang bisa menggunakan kesempatan produktif, dia malah bisa nabung hafalan lebih banyak, bisa beribadah lebih kenceng gitu. Saya kan. ini lagi di rumah gitu ya, lagi jauh, bikin target gitu. Persis, ya. Iya. Jadi itu menurut saran saya pada teman-teman mahasiswa, termasuk dosen-dosen ini di saat COVID ini banyak menulis artikel ya itu atau menulis buku karena kesibukannya mungkin tidak seperti di saat tidak pandemi kan. Banyak di rumah, jadikan waktu yang produktif untuk banyak hal yang bermanfaat saya kira. Termasuk bikin YouTube ini. Ya. Ini teman-teman kreatif semua saya kira. Ya. Oke, ini yang terakhir ya Pak ya. Masing adanya sebagian orang yang percaya dan tidak terhadap COVID yang sedang beredar, sikap apa yang semestinya kita berikan? Baik. Ya, ini pandangan Bapak. Ya, ini ada teori filsafat. Ya. Saya jawab pakai teori filsafat ya. Jadi ada namanya teori kebenaran korespondensi. Pernah dengar ya? Pernah belajar filsafat ilmu kan? Jadi teori kebenaran korespondensi itu begini, sebuah statement itu dinyatakan benar manakala sesuai dengan fakta. Jadi misalnya Mbak Yumna bilang hari ini hujan, maka untuk menyatakan pernyataan sampai itu benar apa tidak hujan, ya saya buktikan hujan enggak. Kalau ternyata hujan berarti statement Anda itu benar. Sama kalau ada orang nggak percaya COVID tidak ada. Tetapi sekian banyak fakta menunjukkan ada COVID, banyak orang yang sakit meninggal karena COVID ya maka berarti informasi yang benar adalah bahwa COVID itu ada. Bahwa mungkin mohon maaf ada 1-2 kasus yang direkayasa saja nggak COVID tapi suruh tanda tangan COVID mungkin bisa saja ada. Tapi ini bukan kemudian menjadi gejala untuk mementahkan tentang fenomena COVID. Semua dunia ngomong, medsos semua ngomong ada COVID kok, lalu ada COVID tidak ada, itu kan kalau kita berpikir waras ya saya kira tidak akan ikutan begitu kan ya. Jadi ibaratnya kebenarannya ini di dalam teori ilmu hadis itu sudah mutawatir. Ya toh? Orang bilang kan ini konspirasi WHO macam-macam. Ya, oke lah, ini kalau sudah bicara agak berbau politik ya bisa saja orang menafsirkan ke sana. Tapi kalau saya sebagai orang awam, faktanya COVID ini ada dan ada orang sakit yang kena COVID, meninggal kena COVID ada ya. Kita sebagai orang awam ya taat saja pada prosedur COVID yang disampaikan pemerintah, menjaga diri, jangan sembrono, tapi juga jangan terlalu panik. Semoga kita aman-aman saja ya, dan COVID segera berakhir dari bangsa Indonesia dan dunia atas ditemukan vaksinnya sehingga insya Allah proses kegiatan, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan bisa berjalan seperti semula. Pak, mungkin bisa ya dikasih pesan terakhir gitu, pesan yang kuat gitu buat teman-teman di sana. Gimana supaya kita tuh benar-benar harus istiqomah berkomitmen living Quran di saat pandemi seperti ini? Karena kan kita di sini tuh masih belum tahu gitu, masih belum pasti akhirnya tuh seperti apa gitu ya. Karena satu-satunya ketidakpastian itu sendiri adalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi kita harus yakin bahwa Quran ini adalah sumber inspirasi, sumber motivasi, dan sekaligus advokasi di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ya. Maka kalau kita meyakini Quran adalah sumber kebenaran, Quran adalah sumber petunjuk ya, guidance for our life ya, petunjuk, maka tentunya komitmen kita untuk terus menjadikan Quran sebagai pandangan hidup ya dan pegangan hidup ya, itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Insya Allah orang yang muayyasyah ma'al Quran, yang berjalan pada nilai-nilai Quran, insya Allah dia akan sukses, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Saya kira itu pandangan normatif yang saya kira bisa diterima dengan mudah lah oleh kita semua sebagai umat Islam khususnya ya. Oke, berhubung waktunya begitu singkat ya teman-teman, mungkin sekian pada hari ini diskusi kita. Kepada Bapak Mustaqim, terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya. Semoga apa yang pemateri sampaikan dapat bermanfaat ya buat kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.